Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang pembagian pecahan. Di sini kakak udah siapkan berbagai bentuk soal pembagian pecahan sebagai berikut. Nah, diharapkan setelah menonton video ini mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Nah, untuk itu kakak udah siapkan langkah-langkah jitunya. Nah, seperti apa itu? Simak terus video ini sampai selesai. Pertama, kakak akan jelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal pembagian pecahan. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah yang pertama yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Yang pembilang jadi penyebut dan sebaliknya, penyebut jadi pembilang. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan yang keempat, sederhanakan. Nah, keempat langkah ini harus sobat belajar hafal supaya saat mengerjakan nanti bisa lebih mudah. Nah, silakan di pause dulu videonya dan dicatat di buku kalian jika perlu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu 2/3 dibagi 5/6. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal ini menggunakan 4 langkah yang tadi kakak udah sampaikan. Oke, langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini kalau kita perhatikan 2/3 itu bentuknya sudah pecahan biasa dan 5/6 juga bentuknya sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke ya. Sekarang kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Oke, kita tulis dulu 2/3. Kemudian kita ubah tanda bagi ini menjadi kali. Dan 5/6-nya ini kita balik menjadi 6/5. 2/3 dikali 6/5. Oke, langkah 2 sudah oke. Next, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 6 dapat 12, 3 dikali 5 dapat 15. Nah, sekarang menjadi 12/15. Oke, kalau sudah kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu sederhanakan. Nah, caranya gimana kak? Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 3. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian per 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, udah deh, jawabannya adalah 4/5. Oke, next kita coba soal berikutnya. Contoh soalnya yaitu 3/4 dibagi 2. Oke, langsung saja. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 udah pecahan biasa, 2-nya belum pecahan biasa. Nah, maka dari itu kita harus ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya gimana kak? Gampang, caranya tinggal kita tambahkan per 1 sehingga jadi 2/1. Oke, kita tulis 3/4 dibagi 2/1. Nah, sekarang bentuknya sudah pecahan biasa semua ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik sebelah kanannya. Berarti 3/4 dikali 2/1-nya ini kita balik jadi 1/2. 3/4 dikali 1/2. Nah, langkah berikutnya atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 1 dapat 3, 4 dikali 2 dapat 8. Sekarang jadi 3/8. Nah, langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Oke, kita perhatikan 3/8 itu apakah masih bisa disederhanakan? Nah, udah gak bisa kan ya? 3/8 itu bentuknya sudah yang paling sederhana, jadi nggak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, udah deh, berarti jawabannya adalah 3/8. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soalnya yaitu 1/5 dibagi 1/3. Oke, kita perhatikan di sini 1/5 bentuknya masih pecahan campuran. 1/3-nya sudah pecahan biasa. Berarti kita harus ubah 1/5-nya ini ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 5 dikali 1 ditambah 1. 5 dikali 1 dapat 5.
5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadinya 6/5. Oke, kita tulis 6/5 dibagi 1/3. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ubah tanda bagi jadi kali dan balik sebelah kanannya. Berarti 6/5 dikali 1/3-nya ini kita balik jadi 3/1. 6/5 dikali 3/1. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 6 dikali 3 dapat 18 per 5 dikali 1 sama dengan 5. 18/5. Oke, langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 18/5 itu bentuknya sudah yang paling sederhana, karena sudah tidak bisa kita perkecil lagi, ya kan? Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. 18/5 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, hasilnya yaitu 3/5. Udah deh, jawabannya adalah 3/5. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Di sini contoh soalnya yaitu 1/3/5 dibagi 1/5/7. Nah, di sini bentuknya masih pecahan campuran semua ya. Nah, maka harus kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi berapa? Menjadi 8/5, ya kan? Kemudian dibagi 1/5/7. Nah, 1/5/7 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 12/7. Nah, sekarang sudah pecahan biasa semua. Selanjutnya kita ubah tanda bagi menjadi kali dan kita balik pecahan sebelah kanannya. Oke, kita tulis dulu 8/5, kemudian dikali. Nah, 12/7-nya ini kita balik jadi 7/12. 8/5 dikali 7/12. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sebelum kita kalikan, kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakan dulu biar angkanya tidak terlalu besar. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 8 dan 12. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 2/5 dikali 7/3. Nah, selanjutnya bisa kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 7 dapat 14. 5 dikali 3 dapat 15. 14/15. Nah, langkah selanjutnya yaitu sederhanakan. Nah, 14/15 itu apakah masih bisa disederhanakan? Udah gak bisa kan ya? 14/15 itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana, maka gak perlu kita sederhanakan lagi. Udah deh, jawabannya adalah 14/15. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang waktunya latihan soal. Di sini kakak sudah siapkan 3 latihan soal. Coba sobat pelajar kerjakan supaya kakak tahu apakah sobat pelajar udah benar-benar paham atau belum dengan pembahasan yang baru saja kakak sampaikan ini.